Shalom. Saya Cynthia, saya senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu GB Sawangan yang udah terkenal itu. Ya, saya senang sekali bisa berada di sini. Hari ini saya mau sharing tentang, nanti ditampilin pasti ya. Judulnya True in Jericho. Wah, saya tuh dapat ini dari awal tahun sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi ini masih awal tahun ya, kira-kira ya. True in Jericho, true in tuh artinya sampai tembus gitu ya. Bukan melalui itu begini, melalui. Artinya nggak ketembus. True in itu sampai tembus. Bicara tentang apa sih? Bahwa Tuhan janji loh sama kita. Bahwa kita bukan sekedar berhadapan atau melalui satu situasi, satu masalah, satu benteng. Tapi kita akan menembusnya untuk kita melaluinya. Amin. Nah, ini kisah dari bangsa Israel ya. Kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab pasti tahu lah kisah ini ya. Sekolah minggu mah ini rajin banget diceritain, ada lagunya lagi gitu ya. Karena saya mainnya di sekolah minggu Bapak Ibu. Anak-anaknya belum sekolah minggu kan? Gak apa-apa kan kita ada online ya kan ya. Nanti ditonton di situ. Amin. Nah, ketika bangsa Israel 40 tahun dijanjiin untuk masuk tanah perjanjian, wes mereka udah happy ya. Banyak rencana di tanah perjanjian. Kita nikahnya nanti aja deh di tanah perjanjian. Oke. Kita nanti di tanah perjanjian kita bikin rumahnya yang begini aja, setuju gak? Oke. Banyak hal yang akan dijanjikan di tanah perjanjian gitu. Jadi mereka udah happy. Gak taunya mesti nyebrang Yordan dulu. Lewat juga. Begitu udah nyampe, bleng. Wah. Ini tanah perjanjian. Yes. Berdirilah menjulang. Next. Benteng Yeriko itu. Ketika seluruh bangsa Israel melihat ada Yeriko yang menjulang antara mereka dengan hidup tanah perjanjian. Nah, itu masalahnya. Itu seperti tembok gede itu ngomong gini, balik loh, pulang, sana kembali ke padang gurun. Nggak bisa tembus gue gitu ya. Ada tanah perjanjian, ada hidup perjanjian di situ. But you must go back. This is not belong to you. Wah, itu intimidasi banget. Seperti kayak kita tuh udah mau terima janjinya tapi mikirin, kira-kira bisa gak ya? Kira-kira mampu gak ya? Nah, itu tuh mengintimidasi. Yeriko bagai menghisap semua mimpi dan sukacita mereka. Wes, kejam. Tapi firman Tuhan berkata di Yosua 6 ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko berserta rajanya dan pahlawannya. Nah, sekarang kalau mau tahu Yeriko itu macam apa? Yeriko ini kan kota berkubu ya. Jadi karena kita nggak pernah ada di situ, sekarang pun kalau lihat udah reruntuhan doang. Yeriko itu kota berkubu. Itu seperti kayak tentara yang dilapisin oleh baju zirahnya gitu yang kuat. Itu kota didiriin begini nih. Ini ada satu gunung yang terjal. Lebih tepatnya tebing. Bagian barat dari tembok kota itu dibangun tuh nempel sama gunung bukit yang terjal ini, bagian baratnya. Di bagian timurnya itu dijaga sama hutan pohon palem yang kalau mau ditembus tuh lebatnya 1,6 kilometer kira-kira. Di bagian belakang utaranya itu dibangun menara jaga. Bagian selatnya itu udah langsung area muka. Waktu mereka ketemu, di kota itu dibangun kan di atas gunung, di atas bukit gitu ya. Itu aja tembok luar pertama, tingginya aja udah 2,4 meter. Lalu naik sedikit, didirin lagi lapis kedua. Tinggi yang sama. Total ketinggian itu 21 meter. 12 meter. Bisa dibayangin gak? 12 meter itu sekitar 4 gedung bertingkat. Jika kita nyampe ada 4 gedung bertingkat gitu ya. Kita lihat, gila ini tembok nih kan gitu. Nah di situ tuh
yang tinggal di dalamnya itu bukan orang biasa, karena itu kota itu udah kota ancient sekali, udah kuno sekali. Bahkan diperkirakan oleh para arkeologis, itu kota sudah ada di zaman sekitar 7.000 tahun sebelum kedatangannya bangsa ini. Itu kota berabad-abad lamanya gak ada yang bisa tembus. Maka yang tinggal di kota itu rata-rata isinya orang barbar dan ganas. Mereka tuh gak sayang sama nyawa. Anak-anak dijadiin korban bakaran udah biasa. Mereka banyak melakukan kejijikan. Jadi waktu mereka ketemu, bangsa itu ketemu, langsung hopeless rasanya. Nah, bangsa yang tinggalnya barbar, kota yang dilewatinya barbar, gak ada satu bangsa pun pada masa itu sanggup kalahin Yeriko. Gak ada banget. Tapi itu tergantung siapa yang berdiri di belakang yang hadapan. Amin. Nah, Yeriko, kalau saya mau artiin Yeriko nih pada hari-hari ini, Yeriko itu adalah tahun 2022. Tahun 2022 itu bagaikan kota berkubu, berlapis. Ya, kita lewatin Januari udah lewat. Lapisan pertama, lapisan kedua Februari, ini lagi Maret nih udah lewat nih, udah nembus. Beberapa mikir, kok bisa kelar gak nih tahun? Lapisannya bisa sampai akhir gak? Lapis demi lapis tertutup, berkubu, kuat. Kira-kira bisa ditembus gak? Bukan dilaluin itu dilewatin gini doang gitu loh. Tapi ditembus tuh sampai masuk ke dalam intinya gitu. Keluar lagi tembus. Kalau Yeriko bicara tahun 2022, kira-kira kita ini mampu gak nembus? Yang bikin kita itu merasa tahun 2022 ini bagai tembok Yeriko. Karena tahun 2022 itu seperti Yeriko ketika belum ditembus. Penuh misteri, ya kan? Ngadepin tahun ke depan, Januari lewat, Februari gak ada minyak. Kebayang, ini Omikron belum kelar. Bedain Delta sama Omikron aja belum bisa, udah kejadian minyak gak ada. Gak tahu lagi ini Maret nih, masa-masa kita semua berjaga-jaga. Karena gak tahu di depannya bakal gimana, dalamnya seperti apa, penuh misteri, bikin rasa gak aman. Akhirnya pola pikir yang muncul itu apa? Takut, khawatir, itu wajar. Tapi pola pikir ini kalau ada di anak Tuhan terus-menerus, itu gak wajar. Sama seperti Yosua menghadapi Yeriko. Yeriko itu tantangan baru, medan baru. Kenapa medan baru? Selama mereka berada di padang gurun, tantangan mereka berantem itu, berperang tuh cuma di dataran luas, bukan di dataran berkubu, bukan wilayah tertutup. Itu tuh cuma wilayah luas gitu ya. Lari, uber, teriak, bubuk, mati udah. Tapi begitu ketemu Yeriko, Yosua aja sempat sampai bingung mikirin gimana caranya ya. Gimana caranya, nih yang ngikut sama dia nih 2 juta nih angkatan baru semua. Kan ma bapak udah mati semua di padang gurun. Ini yang baru-baru yang sisa-sisa tua-tua juga ada ikut tuh cuman yang udah angkatan yang tersisa yang bisa diangkut. Kepat-kepit. Dia yang pandangin, Yeriko nih masuk dari mana? Apa masuk pintu sini, jebol di mana, bingung. Nah, ketemulah dia sama Panglima Bala Tentara Tuhan yang di Yosua 5. Di situ terjadi pembicaraan. Lepaskan kasutmu karena tempat ini kudus. Nah, mari kita bicara. Tuhan kasih strategi-strateginya. Di Yosua 6, next. Di Yosua 6, Tuhan berfirman,
Aku akan menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta raja dan pahlawannya. Saudara, saya waktu buka ayat ini ya, awal tahun. Itu bacanya bukan kayak gini, saudara. Tahu saya bacanya gimana? Saat saya lagi baca biasa, Tuhan ngomong begini sama saya. Sin, kamu kan biasanya mempersonalisasi ayat. Coba kamu baca begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Cynthia. Ketahuilah Cynthia, Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Cynthia tahun 2022 beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Sepanjang tahun sampai hari ini tuh saya sebutin terus. Tantangan baru, medan baru, perlu strategi baru. Sama seperti Yosua yang bingung dengan pola strategi yang Tuhan kasih. Demikian saat ini Tuhan tuntun kita dengan strategi yang baru juga. Pengalaman kita hidup, gak ada yang pernah hidup ngalamin bagaimana caranya beribadah melewati masa pandemik. Gak ada. Semua tatanan hidup kita berubah hari ini. Disebutnya new normal tapi gak normal. Mau gak mau kita berada di dalam situasi yang berubah. Tapi kalau pola pikir kita gak berubah, pakai masker ini dianggap siksaan. Yang paling konyol, peduli lindungi bisa dianggap lebay atau overacting. Saya sering lihat orang yang gak bisa masuk tuh marah-marah di pintu mall. Belagu kamu ya, yang dimarahin satpamnya kan dia cuma bertugas. Nah yang gak tahu yang jelek HP-nya apa emang dianya gaptek kan gak tahu gitu. Gini aja gak boleh masuk. Itu sering terjadi. Orang-orang yang hidup di masa yang berubah, tapi pola pikir yang gak berubah. Akhirnya semua protokoler kesehatan dianggapnya overacting. Lebay banget sih semprot. Tapi ada yang bisa jamin. Udah vaksin, udah booster, gak kena gitu. Ada yang bisa jamin. Situasi-situasi yang seperti ini kalau gak diikuti dengan perubahan pola pikir, mana bisa hidup, mana bisa tembus sampai bulan Desember. Berarti pola pikirnya mesti dirubah. Sama seperti Yosua dituntun sama Tuhan. Gak bisa Yosua. Biasanya perang di padang gurun. Kali ini bukan. Udah ikutin aja. Pertama-tama. Yosua dikasih strateginya begini. Next. Kamu Yosua 6 ayat yang ke-7 ngomong begini ya. Majulah kelilingi kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, ayat yang ke-10. Janganlah bersorak, jangan perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dua strategi itu. Joshua kumpulin jenderal-jenderal ya semua. Ayo kita omongin bagaimana caranya kita masuk Yeriko. Wah jenderalnya memang tenang. Saya udah bikin tombak banyak. Saya udah ukir mata panah. Oh saya juga udah siapin. Seandainya kita butuh tangga. Kita mau naik dari sisi barat. Kita bisa gempur ke situ. Saya juga udah siapin alat peledak baru mungkin. Semua udah siapin. Tapi hari itu Yosua bilang ini. No. Strateginya bukan begitu. Hari itu, asal Bapak Ibu tahu, Yosua punya 400.000 tentara hebat, terlatih untuk berperang loh. Untuk berperang. 400.000. Tapi kenyataannya hari itu, Tuhan ngomong begini. Suruh imam dengan 7 shofar. Next. Suruh imam dengan 7 shofar. Ini berarti begini ya. Next, tentara bersenjata melawan imam dengan 7 shofarnya. Itu jenderal-jenderalnya melongok semua. Seperti kayak orang udah gak kepake. Gimana? Ya kita panggil 7 imam. Suruh bawa shofarnya. Ini tombak yang barunya bagaimana? Enggak kepake. Peledaknya
nggak kepake. Terus gimana? Panggil 7 imam itu. Lalu diatur barisannya. Tentara jalan, imam shofar dengan tabut, lalu tentara lagi. Baru seluruh bangsa itu, saya catat ya, seluruh bangsa itu loh. Artinya dari bayi yang di dalam kandungan, anak rewel yang masih pipis diajak, sampai mungkin ada bapak ibu atau nenek kakeknya yang stroke juga diangkut untuk keliling. Gak bercanda. Untuk masuk menembus Yeriko itu, bukan dibilang gini, yang anak-anak sama wanita tunggu di rumah, gak ada. Yang pincang, yang stroke, yang lumpuh, yang lagi kena cancer gak ada. Yang miskin, yang bawel, yang genit gak usah, gak ada. Semua diangkut. Karena itu bangsa akan memenangkan sesuatu, menaklukkan sesuatu hari itu. Diangkut tuh. Yosua pimpin. Itu sampai saat itu ya, mereka gak habis pikir. Gimana kita punya peralatan semua gak kepake? Jangankan peralatan, kita aja udah gak kepake. Para imam langsung muncul begini. Aduh, saya gak bisa loh, saya gak biasa loh. Saya jangan sampai ngebunuh ya. Enggak, pokoknya ikutin aja caranya. Bicara Tuhan minta kita saat ini nih, kalau kita nih yang ngadepin Yeriko kita nih tahun-tahun berlapis, bulan-bulan berlapis. Tuhan minta kita andelin kuasa Tuhan. Pasti semua yang duduk sini gini, bosen gue dengarnya udah tahu. Pertanyaan saya cuma satu gini, kalau udah tahu kenapa gak dibikin? Suruh mengandalkan kuasa Tuhan. Next, 2 Korintus 10 ayat 3-5 ngomong begini. Tidak berjuang secara duniawi, tapi mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau ini cara dunia, ini kuasa Tuhan. Bicara tentang berjuang secara kuasa Tuhan, melawan cara dunia. Kalau orang dunia ngadepin kekurangan, biasanya ngapain? Nomor 1, pinjol. Sungguh Kak, saya nggak nyari, itu muncul sendiri di HP saya Kak. Bukankah itu berkat? Di tengah saya nggak tahu mau ngapain, tahu-tahu ting, Anda butuh pinjaman. Kok dia ngerti isi hati saya? Berarti ini jalan keluar. Cara dunia bekerja itu cari duit, bayar cicilan, bayar tagihan, bayar cicilan, bayar tagihan. Nyesek gak sih hidup cuman buat bayar cicilan sama tagihan? Jadi begitu udah habis bulan, ya tagihan. Hore, cicilan. Ditambah plus utang. Ditambah pinjol-pinjol. Ditambah lagi angsuran-angsuran di online shop. Aduh, kenapa hidup jadi berat? Dulu gak berat. Karena masalahnya gak ada gorengan. Yang disalahin minyak. Nih bagaimana sih caranya kita hidup? Tapi kalau cara kuasa Tuhan tuh, cara kuasa Tuhan, cuman pasti pada gak setuju. Gak setuju tapi dipaksa dengar. Ya udah kan karena udah duduk di sini. Cara kuasa Tuhan ngadepin kekurangan, Bapak Ibu tahu. Nabur Bapak Ibu. Memberi. Salah satu hal yang paling mirip dengan Tuhan, kan kita pengen serupa dengan Tuhan ya. Selain membangkitkan orang mati, gue belum kesana loh, oke. Berdoa, ya oke. Salah satunya lagi adalah memberi. Waktu kita memberi, kita melakukan hal yang disebut godly. Hal yang Tuhan banget. Like God. Jadi waktu kita memberi, ternyata kita melakukan godly things. Maka ada rasa sukacita di sini. Ada rasa ketika duit udah mepet banget nih, masih berani dikeluarin, gitu ya. Walaupun di sini rasanya gini, ya ntar gue, gitu ya.
Cuman ada satu hal yang tidak terbantahkan di dalam roh kita, begini. Gue mampu lo ngasih, gila gue bisa lo lepasin itu. Something like godly things, itu muncul, teneng, ada cahaya turun, cing, teneng, kayak terhubung wifi ajaib gitu. Memberi. Dan cara kita kerja, kita bukan sekedar hidup, bayar cicilan mata tagihan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Cara kita kerja berdampak. Orang butuh kita bukan karena kita hebat. Tapi karena gini, kerjaan lu tuh bisa gue belajar sesuatu dari hidup dan pekerjaan kamu. Cara dunia, kuasa Tuhan, itu bedanya begitu. Lalu di situ dibilang gini, kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng. Nah, sekarang benteng vs kuasa Allah. Yang tadi cara dunia melawan kuasa Allah. Sekarang benteng melawan kuasa Allah. Yang dimaksud dengan benteng itu apa? Benteng itu adalah sesuatu yang menghalangi cara pikir kita untuk bersuka cita. Karena kita khawatir. Benteng itu adalah rasa bersalah. Benteng itu rasa benci, kemarahan, kepahitan, penolakan, itu benteng. Nah kalau itu diperhadapkan, dilawan dengan kemarahan lagi. Coba ya, udah ditolak dihadapin sama kemarahan. Benteng dihadapin benteng, gak keluar. Dua-duanya terpenjara. Apalagi kebencian dihadapin dengan penolakan. Gak keluar nih, gak keluar. Dua-duanya terpenjara. Benteng dihadapin sama benteng gak keluar. Tapi gini, penolakan dihadapin dengan doa. Yang keluar duluan yang mana? Yang ditolak atau yang berdoa? Kebencian dihadapin dengan pujian penyembahan. Yang bebas duluan yang mana? Kan sebenarnya udah tahu. Cuman kan masih gak pede, bukan gak pede sih. Gak kepengen bikinnya. Karena gak sekejap itu bisa bayar cicilan dengan kuasa dan doa. Kalau kita tahu bahwa kuasa itu hanya muncul lewat pujian, doa, baca firman, sebagai alat-alat kuasa Allah. Kenapa untuk ngadepin minyak goreng, kita masih takut? Meruntuhkan siasat dan kubu. Siasat itu strategi. Yang namanya strategi, itu dibangun oleh keangkuhan manusia. Kalau yang namanya kuasa Allah, dibangun dengan pengenalan akan Allah. Nangkep ya? Kalau bicara tentang strategi, bicara dibangun oleh keangkuhan manusia, itu ada sesuatu yang disembunyikan. Maka ada kubu. Meruntuhkan siasat, merubuhkan kubu. Merubuhkan kubu, itu bicara begini. Merubuhkan setiap behind which people hiding. Apa yang disembunyikan orang, itu strategi. Contoh ya, kadang-kadang nih, demi keangkuhan hidup, kita bangun strategi untuk dapat untung. Caranya jual nama teman. Saya kan tetangganya gembala loh. Kenal gak gembala saya yang hebat itu? Iya saya tetangganya, masih tetangganya aja masih jauh. Udah ngaku-ngaku. Saya nih ponakannya loh. Ponakannya influencer itu yang terkenal. Yang YouTube-nya itu sampai jutaan. Saya ponakannya loh. Ponakan jauh banget. Jangan-jangan ponakan dari hasil pernikahan udah jauh banget. Saya sepupunya, saya ininya, saya anunya. Beli dong produk gue. Jual temen, jual tipuan. Ya kadang-kadang juga bisa tinggalin pelayanan demi duit. Sorry deh kak, ada yang invest saya nih. Gimana ya? Kalau pelayanan kan gini-gini aja. Kalau ada yang invest kan siapa tahu hidup saya berubah. Ya oke. Tapi bicara tentang pengenalan kuasa Allah, artinya semua harus berpusat sama Tuhan.
Kalau bicara tentang pengenalan itu tidak berasal dari kuasa Allah, tapi dari keangkuhan hidup, maka saya kasih tahu, catat. Kemenangan yang kita buat tanpa Tuhan loh. Karena bersiasat, berstrategi. Kebahagiaan yang kita peroleh tanpa Tuhan. Keberhasilan yang kita buat di luar Tuhan. Karena dibangun dengan keangkuhan hidup. Strategi kedua, Tuhan ngomong dari Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dalam tinggal diam terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang kamu bisa berdoa. Panik vs tenang. Wah, itu susah banget. Kalau kita ketemu orang COVID, kemarin itu di rumah saya, pembantu saya kena COVID. Panik lah, ya semua juga pasti panik. Panik karena saya punya ibu yang komorbid. Ibu saya tuh cancer. Nah, pembantu saya waktu kena, kita semua panik. Waduh, gak keruanan. Terus saya inget ini ayat. Yesaya 30, coba dibuka Yesaya 30. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal diam dan tinggal tenang. Untung ya. Aduh, saya bilang gini, aduh sama mbak saya, aduh untung loh kamu kenanya di masa-masa sekarang. Coba kalau awal-awal tahun dulu tuh, banyak yang mati. Sampai kita geder semua, panik. Akhirnya dalam kepanikan tuh biasanya orang panik itu pasti cari dan dengerin nasihat orang. Lu gimana sih, lu gimana? Lu dapetnya gimana? Atau dia akan cari Google terus dicari karena panik. Atau dia mungkin akan coba hal-hal yang baru yang sia-sia. Kalau orang panik tuh udah gak tahu mesti bagaimana, tahu-tahu akhirnya ujung-ujungnya dia bikin janji-janji palsu. Saya janji deh Pak, saya janji Pak, nanti saya bayar Pak. Seminggu aja Pak, seminggu aja. Padahal untuk makan tiap hari aja dia udah gak ada. Mau dari mana dia bayar janji, bayar utang seminggu lagi kebayar. Aduh nih kalau udah kayak begini, gue janji deh udah. Gue mau makan sehat deh, mau hidup sehat. Itu tapi komitmennya sia-sia. Gue mau balik sama Tuhan deh, mau doa sungguh-sungguh. Tapi komitmen yang sia-sia. Karena sebenarnya dibangun dari rasa panik. Akhirnya kadang-kadang cuma ngikutin orang karena kira-kira dia berhasil bikin apa gak untuk hidup gue. Wah ternyata gak banyak, ya udah gak usah. Dalam tinggal diam dan tinggal tenang. Tidak gelisah. Waktu kemarin ngadepin itu, saya langsung cek, kita kan semua pergi PCR gitu ya, yang terutama si Mami. Saya ingat loh ini ayat. Lalu saya mulai perkatakan. Karena saya kebiasaan personalisasi ayat seperti yang tadi saya bilang. Aku serahkan tahun 2022 beserta dengan raja-rajanya, orang kuatnya, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaibnya itu semua sedang terjadi di dalam hidupku saat ini. Tidak ada yang terjadi, terus diucapin. Terus tidak ada yang terjadi di dalam hidup kita. Karena saya sama dia kan berdua mesti PCR, saya khawatirnya cuma dia doang. Ternyata puji Tuhan gak ada apa-apa. Tapi saya mikir, versi tinggal tenang dengan versi panik itu konyol banget ya. Hanya tinggal merubah pola pikir sedikit aja. Kadang-kadang pola pikir kita tuh gak perlu yang spektakuler gitu. Cuman perlu tahu bahwa gini, tenang ada Tuhan. Itu aja udah pola pikir baru. Tenang nanti ada yang beresin. Itu aja udah pola pikir baru. Coba deh mulai duduk nyembah. Itu aja udah pola pikir baru. Kenapa baru sih? Karena selama ini gak pernah dibuat. Coba kalau itu udah sering dibuat tapi berarti bukan baru. Cuman karena malas dibuat. Coba deh kamu balik lagi puasa. Udah tahu, saya udah pernah ngalamin puasa. Betul, coba deh balik lagi. Coba deh ditekunin lagi tuh baca Alkitabnya. Aduh udah tahu, coba lagi deh. Siapa tahu tuh ada petunjuk baru gitu. Kadang-kadang gak mau dibuat.
Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tuh ngomong begini, next. Saya udah mau akhirin, saya minta pemusik. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tapi bawa dalam doa dan ucapan syukur. Kemarin itu ya, saya sempat khawatir, karena kan situasi itu benar-benar gak menentunan. Banyak biaya mesti dikeluarin untuk urusan si mami. Lalu datang teman saya. Dia bilang gini, ini maaf ya Bapak Ibu ya, kalau ngomongin ini jangan nanti ada yang tersinggung, kan saya lagi ngomongin saya. Sin, lu mau ikut sama gue gak? Taruh aja duit lo, nanti ini robot yang mainin. Saya bilang, gimana cara mainnya? Saya gak ngerti gini-ginian. Udah dah, lu kasih aja uangnya, ntar gue yang mainin. Oh iya, tapi nanti saya pikir-pikir ya, saya bilang. Masa segitu aja lu pikirin? Cuman segini uangnya Sin, masa lu pikirin? Iya. Lagi saya sehari 2 hari sebelum memutuskan, tahu gak? Saya lagi nyetir, saya lagi mikir, lumayan juga ya. Sebulan dapat segini, bisa bayar si ini, bayar gitu. Otaknya tuh begitu. Itu muncul loh satu hikmat itu ngomong begini. Aduh Tuhan itu, saya tahu itu Tuhan yang ngomong. Tapi itu sekejap itu langsung tek. Sin, kamu itu kan hambaku. Mau sebulanannya yang piara robot, bukan aku. Saya cuman pikir begini, oh iyalah, cuman segitulah, kasih aja. Tapi itu muncul. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu mendadak kayak ngelepasin lilitan. Pas! Iya, gue kan hamba Tuhan ya. Bisa lewat 2021 tuh Tuhan loh. Kok bisa-bisanya? Gitu. Bulan berikutnya saya dengar kabar tentang robot. Bersimpati dengan mungkin Bapak Ibu yang kena, tapi Tuhan gak ada rencana untuk bikin kita bangkrut atau melarat. Apalagi terlantar, tidak terpelihara dan terbengkelai. Tuhan punya rencana, kalau dia berani bikin kita lahir hidup nih. Masa dia gak berani piara hidup kita? Kita kan bukan ayam yang dibiarkan main cari makanan sendiri. Kita anak Tuhan. So hari ini kita cuma perlu merubah pola pikir kita supaya paradigma yang baru itu memelihara hati dan pikiranmu menjadi baru dalam Kristus. Cuman dengan cara balik. Saya minta pemusik, saya mau kutip satu pernyataan. Next. Ditulisnya begini. Ini dari hamba Tuhan Raffi Sakarias, orangnya udah gak ada, tapi saya sangat diberkati dia dengan kehidupan beliau. You can only learn so much from books. Kalau kita lagi panik, kita akan cari buku, tips-tips dari orang, dengar nasihat orang. You can only learn so much from education. Sejauh apa sih gelar sarjana itu bisa menyelamatkan hidup kita hari-hari? Apalagi yang gak ada gelar sarjana itu kira-kira ngelanjutin hidup tuh bagaimana? Bertahan dengan sertifikat SD, SMP, SMA. But ultimately, tapi yang terpenting, it is the wisdom of God. Mendadak ketika Tuhan ngomong, kamu tuh hambaku, bukan hamba sistem dunia ini. That will carry you through in the toughest situations of your life. Dengan wisdom itu, bukan dengan bijak dunia, bukan dengan nasihat orang, bukan dengan situasi yang bisa kamu lihat, bukan dengan hal-hal yang kamu lihat dan kamu bisa percaya, tetapi dengan wisdom of me, from me, God, that will carry you, bisa membawa kamu keluar
menembus situasi tersulit dalam hidupmu. Itu seperti yang Alkitab bilang, jangan khawatir. Robah aja ini cara pikirnya. Yosua, robah cara perangnya. Tabur, memberi, berdoa. Aduh Kak, masa kayak gitu terus. Kalau ini gak ajaib, pasti gak ada di Alkitab. Kalau Alkitab gak ajaib, kenapa masih dibaca? Kalau gak baca Alkitab gak usah ke gereja, karena bukan orang Kristen. Ngaku Kristen berani jadi Kristen, berarti berani baca Alkitab dan berdoa. Ngaku Kristen berarti berani percaya kita dipelihara Tuhan. Ngaku Kristen jangan cuma duduk nyanyi-nyanyi, tapi punya iman bahwa aku akan keluar. Aku akan tembus 2022, kelar sampai Desember. Itu baru namanya anak Tuhan. So dibuka, dibaca, pakai lutut, diperkatakan, itu caranya tembus. Itu bukan cara perang yang baru. Baru karena kamu yang akan buat baru. Akan menjadi lama kalau kamu merasa bahwa itu gak ada gunanya. So hari ini Bapak Ibu mau percayain hidup yang paling sulit ini, menembus hidup. Bapak Ibu mau dengan cara apa? Strategi teman, udah keok dia, udah freeze. Strategi pemimpin di kantor, dia manusia. Bahkan strategi dari hamba-hamba Tuhan, levelnya sama loh. Kita orang-orang yang masih bisa jatuh dalam dosa. So dari mana level yang mesti dibelajar? Dari Tuhan. Tutup mata kita.